Baik, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Bekti, Pak Mister Bekti sebagai dosen pengampu mata kuliah matematika, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lucianus Delvino dengan NIM 25250010 dari program studi teknik pertambangan. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya, di mana saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari 10 soal yang telah diberikan. Dan kita akan melihat bagaimana teori matematika diimplementasikan langsung dalam problematik dunia pertambangan. Langsung saja pada soal yang pertama. Pada soal nomor 1, kita menganalisis ketebalan lapisan batubara dengan fungsi kuadrat H dalam kurung X tutup kurung sama dengan 0,5 X akar kuadrat 2 dikurang 3X tambah 12. Jadi pada bagian A, saya mencari ketebalan pada jarak 2 km, di mana saya melakukan substitusi nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi. Jadi, hasil perhitungan menunjukkan hasilnya adalah angka 8 meter. Lalu pada bagian B, saya menentukan H dalam kurung X tambah 1 tutup kurung. Jadi saya mengganti variabel X dengan X tambah 1. Di sini saya menerapkan rumus baru atau prinsip translasi fungsi yang menjabarkan aljabar. Dan pada akhir hasilnya yaitu 0,5 X akar kuadrat 2 dikurang 2X tambah 9,5. Lalu pada bagian C, untuk domain fungsi secara fisik, saya menganalisis bahwa secara teknis ketebalan tidak boleh negatif, dikarenakan grafik fungsi ini berada di atas sumbu X, maka fungsi ini selalu valid secara matematis. Lalu pada bagian D, saya memvalidasi ini dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi membuat tabel data dari jarak 0 hingga 6 km untuk melihat profil lapisan batubara secara visual, di mana X dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan pada bagian Y 12, 9,5, 8, 7,5, 8, 9,5, dan 12. Lalu pada soal kedua, di mana membahas tentang komposisi inverse fungsi, yaitu kadar emas dan Risolfi. Pada bagian A dan B-nya di sini, saya langsung menggunakan fungsi komposisi, di mana F kali G dalam kurung dan tutup kurung X dan G kali F dalam kurung X tutup kurung. Jadi ini sangat penting untuk memahami urutan proses pengelolaan mineral di pabrik. Lalu pada bagian C saya mencari fungsi inverse-nya nih, untuk menentukan berapa sih kadar input yang diperlukan jika kita sudah memiliki target perolehan tertentu. Jadi di mana hasilnya di situ ada 1,25x. Lalu pada bagian D-nya kembali saya menggunakan Excel untuk memplot fungsi asli dan inverse-nya, di mana hasilnya menunjukkan grafik yang simetris terhadap garis diagonal Y sama dengan X yang membuktikan keakuratan perhitungan inverse tersebut. Dari sini sudah ada ya pada tabelnya X minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Di bagian F, X sama dengan 0-nya 8 kali, jadi minus 0,8, 0, 0,8, 1,6, 2,4, 3,2. Dan pada Fx sama dengan X garis miring 0, 8, 1,25, 0, 1,25, 2,5, 3,75, dan 5.
Jadi pada grafik yang saya tampilkan di atas menunjukkan garis fx sama dengan 0,8x, garis f 1x sama dengan x garis miring 0,8. Jadi keduanya saling cermin terhadap garis y dan x. Lalu pada soal nomor 3 yaitu tentang limit produksi batubara jangka panjang, di mana pada bagian A saya menghitung limit saat waktu mendekati 0 untuk mengetahui kondisi awal operasionalnya. Lalu pada bagian B pula saya menghitung limit tak hingga untuk memprediksi kapasitas jangka panjang dengan membagi variabel pangkat tertinggi. Lalu didapatkanlah hasilnya yaitu 150 ton garis miring hari atau per hari. Di situ juga saya menjelaskan dikit tentang makna fisiknya. Jadi pada bagian C itu interpretasi fisik adalah angka 150 merupakan kapasitas jenuh atau batas maksimal kemampuan produksi alat kita di bagian ini ya. Lanjut saja langsung ke soal nomor 4 di mana membahas tentang turunan dan grafik laju perubahan kadar emas. Jadi pada soal nomor 4 ini kita masuk ke kalkulus diferensial. Di mana pada bagian A-nya saya mencari turunan pertama nih, G dalam kurung X sama dengan 3X akar kuadrat 2 dikurang 12X tambah 9 untuk mengetahui laju perubahan kadar emas terhadap jarak. Lalu pada bagian B saya menentukan titik stasioner dengan menyamakan turunan pertama dengan 0 ketemu di X sama dengan 1. Jadi saya mendapatkan itu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi titik stasionernya itu 1,4. Lanjut pada bagian C dan D-nya itu saya saya membahas tentang grafiknya yang saya buat dalam bentuk Excel. Jadi sangat-sangat membantu mengidentifikasi zona dengan kadar emas tertinggi yang sangat krusial bagi tim perencanaan tambang. Di sini sudah ada grafiknya. Dan pada bagian D juga saya sudah menjelaskannya, di mana hubungan grafik dan perencanaan penambangan. Langsung saja ke soal nomor 5 dan 6, yaitu membahas tentang kestabilan lereng dan titik belok. Jadi pada soal nomor 5 tentang limit dan kontinuan elevasi lereng tambang, yaitu jadi pada soal nomor 5 itu menggunakan syarat kekontinuan fungsi, di mana agar elevasi lereng tidak terputus dengan menyamakan limit kiri dan kanan di titik 2. Saya mendapatkan nilai konstanta K. Di sini konstanta K sama dengan 6. Lanjut di nomor 6 atau soal nomor 6 yaitu tentang turunan lanjutan titik belok lereng tambang. Jadi saya mencari titik belok menggunakan turunan kedua fungsi ya, X kurang 2 akar kuadrat 3, titik belok ditemukan pada koordinat 2,0 melalui grafik Excel yang terlihat jelas adanya perubahan arah kelengkungan lereng yang menjadi parameter penting dalam analisis kestabilan geoteknik. Lanjut ke soal nomor 7 di mana membahas tentang aplikasi turunan optimasi produksi batu bara. Jadi soal ketujuh adalah tentang optimasi. Pada bagian A, saya menggunakan turunan untuk menentukan interval naik dan turunnya, di mana pada naik itu hasil akhirnya juga 6, turun saat itu juga 6. Jadi seperti yang sudah tertera di situ. Langsung lanjut ke bagian B, saya mencari titik puncak atau produksi maksimal. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan 6 unit alat akan menghasilkan produksi maksimal sebesar 108 unit satuan produksi. Jadi 108 unit ya.
Lalu pada bagian C, lagi-lagi saya menggunakan grafik di Excel menunjukkan parabola terbuka ke bawah, memberikan pesan bahwa penambahan alat yang berlebihan justru menurunkan efisiensi akibat kepadatan operasional tersebut. Jadi memberikan pesan kalau semakin bertambah itu dia akan menurunkan efisiensi akibat kepadatannya operasional gitu. Lanjut pada soal nomor 8, yaitu tentang integral tentu luas penampang endapan emas. Jadi soal nomor 8 ini menggunakan integral tentu ya. Pada bagian A, saya mencari titik potong sumbu X sebagai batas integrasinya, yaitu X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2. Hasil akhir jadi luas daerah biji emas tersebut adalah 10,67 satuan luas. Untuk 10,67 satuan luas itu didapatkan pada bagian B, yaitu saya menghitungkan luas di bawah kurva X akar kurat 2 dikurang 4 melalui pengintegralan. Jadi hasilnya 10,67 satuan luas. Itu pada bagian B-nya ya. Lanjut pada bagian C, yaitu tentang visualisasi di Excel. Sangat-sangat membantu nih menggambarkan luas penampang biji emas. Luasan ini merupakan dasar untuk menghitung estimasi volume cadangan total. Lanjut pada soal nomor 9 dan 10 ya. Saya menganalisis bahwa soal nomor 9 dan 10 sebagai analisis mendalam. Jadi di mana soal nomor 9 saya menjelaskan nih bahwa koefisien fungsi mempresentasikan karakteristik geologi turunan digunakan untuk efisiensi alat, sementara integral untuk estimasi aset atau cadangan. Lalu pada soal nomor 10 yang dimana membahas juga tentang penurunan kadar batubara terhadap kedalaman turunan, di mana nomor 10 itu saya menganalisis penurunan kadar batubara terhadap kedalaman. Jadi dengan turunan pertama saya membuktikan bahwa semakin dalam kita tak menambang, penurunan kadar terjadi secara progresif, di mana hal ini menjadi dasar bagi saya untuk merekomendasikan strategi blending kualitas batubara tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya sampaikan pada sesi presentasi saya kali ini. Seluruh pengerjaan ini saya susun secara sistematis dalam format PDF dengan tabel dan grafik Excel yang lengkap. Mungkin terima kasih atas perhatian Pak Bekti dan teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan, kekurangan, tutur kata saya yang tidak tepat, mohon bisa dimaafkan. Selamat malam.